Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan membahas di mana penggugat ijazah palsu yang dituduhkan oleh Bapak Jokowi sekarang menjadi tersangka sahabat karena kasus pemalsuan dokumen. Pantas saja pengacara itu kemarin ingin minta dimediasi saja. Nah, sekarang sudah menjadi tersangka. Dan di video selanjutnya, di mana Amin Rais mengakui kehebatan Pak Jokowi dalam videonya. Wah, ada apa ya Amin Rais? Padahal kemarin dia berkuat-kuat soal tuduhan ijazah yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Nah, bagaimana videonya? Bagaimana pendapat netizen juga? Kita nonton sama-sama videonya berikut ini. Langkah pengacara Zainal Mustafa untuk menggugat dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo karena hukum dinilai akan terganggu. Pasalnya, ia saat ini menjadi tersangka terkait kasus pemalsuan dokumen. Zainal sendiri merupakan salah satu pengacara dari tim tolak ijazah palsu usaha gak punya malu atau tipu UGM. Ia ditetapkan tersangka sejak Jumat 18 April 2025. Kasat Reskrim Polres Sukoharjo AKP Zainuddin mengatakan Zainal dilaporkan oleh seorang pengacara bernama Asri Purwanti sejak tahun 2023 lalu. Proses penyidikannya sempat terhenti lantaran yang bersangkutan maju sebagai calon anggota legislatif DPR RI pada pemilu 2024. Apabila proses hukum dilanjutkan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo khawatir Polri dinilai melakukan kriminalisasi. Setelah pemilu 2024 selesai, Polres Sukoharjo kembali membuka kasus dugaan dokumen palsu Zainal Mustafa. Saksi ahli dari Undip, Unair hingga UNS dihadirkan untuk mengurus kasus ini. Berdasarkan hasil penyelidikan, Zainal dinilai menggunakan dokumen palsu untuk mendaftar kuliah S1 Hukum di UNSA. Sejumlah dokumen yang dipalsukan mulai dari surat keterangan pindah dari UMS hingga transkrip nilai. Atas tuduhan tersebut, Zainal Mustafa laporkan laporan naik dari A2 itu naik ke laporan polisi sudah tanggal 16 Oktober 2023. Jadi untuk penetapan tersangka ini tersendat kemarin karena yang bersangkutan kan nyalek mas, nyalek. Akhirnya kami harus menunggu sampai Presiden Prabowo diangkat dan alhamdulillah sekarang pada tanggal 21 April 2025 saya sudah mendapatkan penetapan tersangka dan saya juga sudah mendapat SP2HP tentang perkembangan hasil penyidikan ini. Jadi sudah diberikan kepada saya. Nah, pasal yang disangkakan adalah pasal 263 ayat 2 mas, karena dia sudah menggunakan NIM-nya orang yang notabene dari UMS. Kami ketahui itu baru tahun 2019, yang mana pada tahun 2019 kami kan mengecek ke Dikti Semarang. Akhirnya kami mendapat jawaban yang intinya bahwa yang bersangkutan ini adalah pindahan dari UMS gitu, terus kuliah di UNSA. Nah, setelah itu kami saya sebagai lawyer kan sangat prihatin mas. Akhirnya kami mengecek lagi ke UMS, apakah benar si oknum ini benar-benar lulusan dari pernah kuliah di UMS dengan NIM yang sudah saya sampaikan tadi. NIM itu ternyata NIM-nya orang. Kami mengecek ke UMS mas, benar-benar pada tahun 2020 saya mendapatkan surat bahwa dari keterangan dari pihak UMS itu NIM-nya Anton Wijanarko, yang notabene mahasiswa tersebut tidak berlangsung kuliah di situ. Akhirnya dipakailah oleh oknum tersebut tanpa izin. Nah, setelah ini apa harapannya Bu? Harapan saya segera ada pemeriksaan tersangka, dan harapan saya oknum ini karena pasalnya di atas 5 tahun mohon ditahan, diamankan, karena biar tidak ada korban-korban yang lain. Karena oknum ini menggunakan gelar sarjana hukum untuk menjadi pengacara itu dengan cara yang tidak benar, menggunakan nilainya orang. Nah, oleh karena itu saya sangat apresiasi sekali kepada jajaran penyidik Polres Sukoharjo beserta Bapak Kapolres yang baru begitu cepat merespon keluhan saya
perkara saya ini langsung bisa menjadi penetapan tersangka, dan saya sangat apresiasi kepada Pak Kasat, Pak Kapolres serta jajaran penyidik. Semoga nanti segera bisa di P21 penetapan tersangka dan sudah disidangkan ke pengadilan dan ada putusan yang jelas bahwa orang ini benar-benar telah melakukan tindakan yang salah, maka kami akan melayangkan surat kepada organisasi yang bersangkutan karena itu jelas sudah melanggar undang-undang advokat. Dan kami sebagai pengacara seluruhnya juga sangat menyayangkan karena itu sudah mencoreng nama baik organisasi advokat. Officio nobile sudah itu jelas tidak boleh, tidak diizinkan. Apalagi setelah menjadi pengacara dia tidak menjalankan amanahnya, karena saya juga pernah jadi korbannya. Kami nanti melakukan pemeriksaan untuk bisa segera tahap 1 ke JPU demikian. Surat pemberitahuannya itu penetapan tersangka termasuk juga dikirim ke terlapor ya nanti? Ya, sudah kami ke pelapor juga. Ya. Pasal? Oh ya, untuk pasal kami terapkan pasal 263 ayat 2 KUHP. Ancaman hukuman? Ancaman 6 tahun. 6 tahun. Terima kasih ya. Pemeriksaan segera ini Pak? Segera. Oke. Siap. Terima kasih Mandan. Terima kasih. Berapa? Guys, tahu gak kalian? Pengacara yang kemarin melaporkan tentang ijazah Jokowi itu palsu, ternyata dia sendiri memalsukan dokumen. Coba lu pikir, orang yang teriak-teriak ya kan melaporkan Pak Jokowi ijazahnya palsu, justru dirinya yang membuat dokumen palsu. aduh, gak berkaca sih, gak apa ya, gak mawas diri kalau kata orang tua dulu gitu loh. Jadi kalau Anda mempermasalahkan ijazah Jokowi palsu atau tidak, harusnya tanya dulu diri Anda, apakah memang saya itu benar dalam posisi sekarang melaporkan ijazah Jokowi, atau saya justru yang salah arah. Hari H buat Anda, Mas Jokowi, tidak ada di dunia yang fana ini kebohongan, kejulasan, dan kezaliman yang tidak terkuak memalukan. The truth will swallow you up. Artinya Anda akan ditelan ya, oleh kebenaran, dan tentu itu jauh lebih bagus ya. Jadi kalau Anda mau membantu bangsa ini supaya tidak terlibat dalam pro-kontra, bahkan retak persatuan bangsa ini hanya karena gara-gara Anda ya, maka Anda sebaiknya menolong bangsa ini ya, untuk memecahkan itu dengan cara sesegera mungkin ya, datang ke pengadilan, tunjukkan ijazah Anda, kemudian yaitu the case is closed, dan Anda mungkin akan dipuji, oh ternyata Pak Jokowi memang top markotop, gak menyangka kita, kelihatannya sepertinya pelongo-pelongo, tapi ternyata hebat dia. Itu mungkin juga akan terjadi, terserah Anda. Assalamualaikum. Pengacara yang menggugat ijazah palsu Pak Joko Widodo yang menuduh bahwasanya ijazah Pak Joko Widodo itu palsu, ternyata saat ini menjadi tersangka. Nggak main-main. Jadi beliau ini sekarang menjadi tersangka pemalsuan dokumen ya. Menurut berita diliput dari beberapa platform media, bahwasannya Bapak ini memalsukan dokumen untuk berkuliah begitu ya guys ya. Jadi kira-kira menurut Anda nih guys ya, bisakah ini yang kita sebut maling teriak maling? Berarti Bapak ini pengen ngajak orang lain gitu melakukan hal yang sama gitu kan. Jadi beliau melakukan pemalsuan dokumen dengan harapan bahwasanya Pak Joko Widodo juga terbukti melakukan pemalsuan dokumen berupa ijazah gitu. Aduh Pak, pesannya Pak ya, kalau Bapak melakukan kesalahan atau tindakan yang melawan hukum, jangan ajak-ajak orang gitu ya. Sepertinya ini yang disebut karma dibayar tunai, tidak tunggu lama.